Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salefi dengan NIM 23051204051 dari kelas TIB 2023. Di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma Hayes Ratio Next. Dalam pembahasan kali ini terdapat beberapa poin, yaitu poin yang pertama adalah pengertian, yang terdapat pengertian, kelebihan, dan kekurangan mengenai algoritma HRN atau Hayes Ratio Next. Poin kedua ada contoh hitungan yang isinya contoh hitungan dari algoritma HRN. Dan yang ketiga, kesimpulan, yang isinya adalah kesimpulan dari algoritma HRN. Poin pertama yaitu pengertian. Pengertian dari algoritma Hayes Ratio Next adalah algoritma Hayes Ratio Next atau disingkat HRN merupakan salah satu jenis algoritma penjadwalan proses pada sistem operasi yang digunakan untuk menentukan urutan pemrosesan pada CPU. Algoritma ini menggunakan konsep rasio respon tertinggi untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi berikutnya. Algoritma ini merupakan hasil pembagian antara waktu penyelesaian proses dengan waktu penyelesaian ditambah waktu yang masih tersisa untuk menyelesaikan proses. Dalam hal ini, proses yang memiliki rasio respon tertinggi akan diprioritaskan untuk diproses terlebih dahulu oleh CPU. Algoritma ini mempertimbangkan baik waktu penyelesaian proses maupun waktu menunggu proses, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan dengan algoritma penjadwalan proses lainnya. Pada dasarnya, algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan rasio respon tertinggi dari setiap proses yang tersedia dalam antrian. Proses dengan rasio respon tertinggi akan diproses terlebih dahulu oleh CPU. Jika terdapat dua atau lebih proses dengan rasio respon tertinggi yang sama, maka proses yang masuk lebih awal ke dalam antrian akan diproses terlebih dahulu. Algoritma ini biasanya digunakan pada sistem operasi real-time, sistem manajemen database, sistem manajemen jaringan, dan lain sebagainya. Kelebihan dan kekurangan dari algoritma HRN. Kelebihan. Yang pertama, memberikan tingkat kepuasan yang lebih baik pada pengguna karena proses yang memiliki rasio respon tertinggi akan diproses terlebih dahulu, sehingga waktu respon terhadap permintaan pengguna menjadi lebih cepat. Poin kedua, memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan dengan algoritma penjadwalan proses lainnya karena mempertimbangkan baik waktu penyelesaian proses maupun waktu menunggu proses. Dan yang kedua ada kekurangan. Poin pertama, dapat menimbulkan fenomena starvation pada proses yang memiliki rasio respon terendah karena selalu tertunda oleh proses yang memiliki rasio respon yang lebih tinggi. Poin kedua, membutuhkan perhitungan yang lebih kompleks dibandingkan dengan algoritma lainnya karena menggunakan konsep rasio respon tertinggi. Poin ketiga, dapat memakan waktu yang lebih lama pada saat pemrosesan karena memerlukan perhitungan rasio respon pada setiap proses yang ada dalam antrian. Di sini kita masuk ke poin kedua, yaitu contoh perhitungan dari algoritma HRN. Contoh pertama di sini kita mempunyai nama proses yaitu P1 sampai P6, lalu ada waktu tiba yaitu waktu tiba dari P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 1, P3 sama dengan 2, P4 sama dengan 3, P5 sama dengan 4, P6 sama dengan 5. Lalu di sini kita juga mempunyai lama eksekusi. Lama eksekusi dari P1 adalah 5, P2 sama dengan 6,
P3 sama dengan 4, P4 sama dengan 3, P5 sama dengan 7, dan P6 sama dengan 4. Lalu ada tabel mulai eksekusi, selesai eksekusi, dan DA. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari ini, mulai eksekusi, selesai eksekusi, dan DA. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari mulai eksekusi, yaitu 0, selesai eksekusi, yaitu 5, dan DA-nya, yaitu 5. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai itu? Pertama-tama, kita kerjakan dulu proses P1-nya, karena merupakan proses pertama. Kita lihat dulu nih, waktu tibanya kan 0. Lama eksekusinya adalah 5. Jadi bisa kita asumsikan bahwa mulai eksekusinya pasti dari 0 juga. Kemudian untuk selesai eksekusinya adalah 5. Nah, untuk TA ini kita bisa ambil dari selesai eksekusi diambil dengan waktu tiba. 5 diambil 0, maka hasilnya adalah 5. Baik, karena kita tadi sudah mengerjakan untuk proses P1, maka selanjutnya kita hanya mencari P2 sampai P6. Bagaimana cara mencari proses P2 sampai ke P6 ini? Nah, di sini kita harus mencari waktu sia-sianya dengan rumus S sama dengan S adalah waktu sia-sia, sama dengan SE. SE adalah selesai eksekusi, dikurangi dengan WT. Apa itu WT? WT adalah waktu tiba. Pertama kita proses P2 terlebih dahulu dengan rumus seperti berikut. S sama dengan SE dikurangi WT. SE-nya sama dengan 5. Kita ambil SE dari sini karena SE yang baru kita ketahui hanya ada 5 ini. Lalu dikurangi dengan waktu tiba dari P2 itu. Waktu tiba dari P2 adalah 1. Maka jika dijumlahkan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Kita lakukan langkah-langkah ini dari P2 sampai ke P6. Hasilnya akan menjadi seperti berikut. Kenapa SE-nya ini sama? Karena kita baru mendapatkan hanya nilai 5 ini. Nah, setelah kita berhasil mendapatkan waktu sia-sia dari proses P2 sampai P6, maka langkah selanjutnya kita akan mencari rasio penalti. Nah, bagaimana tuh cara mendapatkan rasio penalti? Nah, cara mendapatkan rasio penalti adalah dengan S ditambah LE dibagi LE. Nah, RP di sini adalah rasio penalti sama dengan S. Apa itu S? S adalah waktu sia-sia ini tadi ditambah LE. LE adalah lama eksekusi, lalu dibagi LE itu sendiri. Nah, di sini kita mulai proses dari P2, maka RP sama dengan S-nya dari P2 adalah 4, ditambah LE dari P2, yaitu 6, dibagi 6 lagi. Maka hasilnya adalah 1,66. Lakukan proses tersebut dari P2 sampai P6, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah kita mendapatkan nilai RP setiap proses,
maka kita ambil nilai RP tertinggi untuk patokan memulai proses selanjutnya. P1 kan sudah terlihat nih, maka setelah ini kita cari nilai tertinggi yang mana. Setelah kita mendapatkan nilai RP setiap proses, maka kita ambil nilai RP tertinggi untuk melakukan atau untuk menjadi patokan memulai proses selanjutnya. P1 kan sudah terlihat. Maka setelah ini kita cari nilai tertingginya yang mana. Nah, ternyata nilai tertingginya dari rasio penalti adalah ini, 1,75, yaitu P3. Maka kita lanjut proses ke P3. Nah, di sini kita sudah mendapatkan mulai eksekusinya adalah 5, selesai eksekusinya adalah 9, dan TA-nya adalah 7. Dari mana kita mendapatkan mulai eksekusi ini? Yaitu dari selesai eksekusi dari P1. Kita taruh sini. Lalu, di mana kita mendapatkan selesai eksekusi? Selesai eksekusi ini kita dapatkan dari mulai eksekusi ditambahkan dengan lama eksekusi. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, lalu di sini ada TA yang bernilai 7. Bagaimana kita mendapatkan TA ini? Yaitu cara mendapatkan TA adalah selesai eksekusi dikurangi dengan waktu tiba. 9 dikurangi dengan 2 sama dengan 7. Nah, proses selanjutnya adalah kita mencari waktu sia-sianya lagi. Rumusnya sama seperti tadi, S sama dengan SE dikurangi WT. Di sini kita memproses P2, P4, P5, dan P6. Karena P3 sudah muncul di sini, jadi kita tidak perlu memproses P3. Proses P2 untuk mencari waktu sia-sianya adalah SE. SE-nya kita mulai dari akhir setelah kita memproses, mencari waktu penalti dan memasukkan ke dalam proses 3 ini tadi. Nah, SE-nya adalah kita ambil dari SE yang baru, paling baru, yaitu 9, dikurangi WT. WT dari P2 adalah 1, maka setelah dijumlahkan sama dengan 8. Kita lakukan proses yang sama P4, P5, dan P6-nya. Maka hasilnya seperti ini. 9 dikurangi WT-nya P4. WT-nya P4 adalah 3, dan seterusnya. Nah, kita cari apa lagi nih di sini? Tentunya kita mencari rasio penalti. Rasio penalti rumusnya sama seperti tadi. RP sama dengan S ditambah LE dibagi LE lagi. Nah, pertama kita proses P2, yaitu RP sama dengan S. S-nya tadi berapa dari P2? Ternyata 8, kita masukkan ke sini. Ditambah LE. LE dari P2 yaitu 6. Dan dibagi LE lagi. Kita dapatkan 2,33. Kita lanjutkan proses P4, P5, dan P6-nya dengan cara yang sama. Kita dapatkan hasil seperti berikut. Nah, setelah kita mendapatkan rasio penalti dari semua proses, kita ambil lagi nih hasil paling besar dari rasio penalti. Nah, di sini kita mendapatkan 3 hasil terbesar, maka proses yang kita eksekusi selanjutnya adalah P4. Nah, kita sudah melanjutkan
proses P4 ini. Kita sudah mendapatkan data dari mulai eksekusi, selesai eksekusi, dan TA-nya. Dari mana kita mendapatkan mulai eksekusi tadi? Yaitu dari selesai eksekusi. Dari mana kita mendapatkan selesai eksekusi? Yaitu dengan cara 3 ditambah 9. Atau bisa disebut lama eksekusi ditambah mulai eksekusi. Sama dengan 12. Dan TA-nya ini kita ambil dari selesai eksekusi dikurangi dengan waktu tiba. Maka hasilnya adalah 9. 12 dikurangi 3 adalah 9. Nah, di sini kita cari lagi nih waktu sia-sianya dengan rumus yang sama. Kan di sini kita sudah memproses P1, P3, dan P4. Sisanya adalah P2, P5, dan P6. Maka itu yang kita cari waktu sia-sianya. Nah, dengan rumus yang sama, SE, selesai eksekusi, dikurangi waktu tiba. P2 dikurangi dengan selesai eksekusi yang baru, yaitu 12 dikurangi 1, sama dengan 11. Lalu P5, selesai eksekusi yang baru, 12 dikurangi 4, sama dengan 8. Dan P6, selesai eksekusi yang baru, 12 dikurangi waktu tiba dari P6, yaitu 5, sama dengan 7. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Tentunya kita mencari rasio penalti lagi dengan rumus yang sama. P2, rasio penaltinya sama dengan S, waktu sia-sianya, yaitu 11 ditambah LE sama dengan 6 dibagi LE. Dan kita mendapatkan hasil 2,83. Lakukan langkah tersebut sampai P6. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari semua proses, maka kita cari lagi nih nilai tertingginya. Nah, di sini kita dapat nilai tertingginya adalah dari proses P2, 2,83. Maka proses yang kita ambil selanjutnya adalah proses P2. Nah, kita sudah memasukkan data dari P2 mulai eksekusi 12, selesai eksekusi 18, dan TA-nya 17. Di mana kita mendapatkan ini? Ya, sama seperti tadi. Kita dapatkan dari selesai eksekusi yang baru, kita masukkan ke mulai eksekusi, yaitu 12. Nah, dari mana kita mendapatkan selesai eksekusi ini? Dari 6 ditambah 12, yaitu 18. Nah, TA-nya juga kita ambil dari selesai eksekusi dikurangi dengan waktu tiba, yaitu 17. Nah, di sini kan tinggal 2 proses nih. Maka kita cari lagi waktu sia-sianya sama seperti tadi. Nah, dengan rumus yang sama juga. SE-nya, SE yang baru ya, yaitu 18 dikurangi WT, waktu tiba dari P5, yaitu 4. P6 juga sama. Lalu kita mencari rasio penaltinya lagi nih. Nah, di sini kita dapatkan rasio penalti dengan hasil seperti berikut. Nah, ternyata nilai tertinggi adalah P6. Maka yang kita proses selanjutnya adalah P6. Sama seperti tadi, kita menginputkan mulai eksekusi ini dari selesai eksekusi yang baru. Selesai eksekusi ini dari 4 ditambah 18, lalu TA-nya adalah selesai eksekusi dikurangi dengan waktu tiba, yaitu 17. Kita lanjutkan. Nah, di sini langsung muncul mulai eksekusi, selesai eksekusi, dan TA-nya. Dari mana? Dari
Selesai eksekusi yang baru, kita tambahkan. Lalu, selesai eksekusinya ini dari lama eksekusi ditambah mulai eksekusi, yaitu 29, dan DA-nya selesai eksekusi dikurangi dengan waktu tiba, yaitu 25. Nah, apakah setelah ini sudah selesai? Belum, karena kita harus mencari TI-nya terlebih dahulu. TI-nya adalah jumlah keseluruhan dari TA. Mulai dari P1, dari P6, kita jumlahkan semua. 5 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 17 ditambah 7 ditambah 9 dan seterusnya. Maka setelah kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 80. Lalu kita cari TR nih. Jumlah keseluruhan TA dibagi dengan jumlah proses. Nah, jumlah keseluruhan kita dapatkan 80 dibagi dengan jumlah proses. Jumlah prosesnya adalah 6. Maka hasil dari TR adalah 13,33. Nah, di sini kita masuk ke poin ketiga, adalah kesimpulan dari algoritma HRN. Dalam algoritma HRN, setiap proses diberi prioritas berdasarkan nilai R, yang dihitung dengan membagi waktu tunggu proses dan waktu prosesnya. Maka semakin tinggi nilai R-nya, proses dengan nilai R tertinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Algoritma HRN sangat efektif dalam situasi di mana banyak proses yang bersaing untuk sumber daya sistem. Dalam kasus ini, algoritma HRN akan memastikan bahwa proses dengan nilai R tertinggi dieksekusi terlebih dahulu, sehingga meminimalkan waktu tunggu untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Namun, algoritma HRN juga memiliki beberapa kelemahan. Algoritma ini tidak mempertimbangkan faktor lain seperti deadline atau sumber daya yang dibutuhkan oleh proses, sehingga dapat menyebabkan proses yang membutuhkan sumber daya yang sama menjadi terhambat. Selain itu, algoritma HRN memerlukan perhitungan yang lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan algoritma scheduling lainnya. Secara keseluruhan, algoritma HRN sangat berguna dalam mengoptimalkan kinerja sistem operasi. Namun perlu dipertimbangkan lagi kelemahan dan batasan dari algoritma ini sebelum digunakan dalam situasi nyata. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.